Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Maroke, dari Mana sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat kita. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, kalau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yohanes 14 ayat 6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus dalam Kisah 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Paulus mengatakan dalam Kisah 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore bagi kita semuanya, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami mengambil pemimpin yang betul-betul hidup sesuai dengan firman. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Bagian ketiga, tugas rangkap yang dilakukan oleh Samuel adalah sebagai priest, sebagai imam. Yang pertama saya sudah bicara soal judge, hakim. Saya juga bicara yang kedua sebagai nabi, prophet, dan juga saya bicara yang ketiga ini sebagai imam. Kita tahu bahwa imam itu sangat-sangat memegang peranan yang sangat penting di Israel pada waktu itu. Tidak ada imam, tidak ada korban yang dapat dipersembahkan. Jadi begitu luar biasanya seorang imam untuk melantik, untuk melakukan tugas-tugasnya, untuk mempersembahkan korban dan lain sebagainya. Dan kalau tidak ada seorang imam, Israel tidak akan bisa mendekat kepada Allah. Dan itulah sebabnya Samuel ini adalah termasuk orang yang mempunyai tugas rangkap, ya, yang saya sudah sebutkan sebagai hakim, sebagai nabi, dan saat ini kita mengupas sebagai imam, priest. Apa sih tugas daripada imam itu? Yang pertama, tugas yang pertama adalah dikatakan Alkitab bahwa mempersembahkan korban. Jadi orang Israel kalau berdosa itu ada korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tugas itu tidak sembarangan orang, tapi hanya dilakukan oleh imam besar pada waktu itu. Dan berjalannya waktu, kita bisa melihat bahwa si Samuel juga mempunyai tugas sebagai imam, di mana dia bisa memberikan berkat, memberikan korban kepada Tuhan dalam rangka pengampunan akan dosa kepada orang-orang yang berdosa itu dengan membawa korban di hadapan Tuhan. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah, memanjatkan doa syafaat. Samuel berkata kepada umat, dijauhkanlah daripada aku dengan tidak mendoakan kamu. Jadi imam itu tugasnya memberikan doa syafaat sampai seumur hidupnya. Dan dia melakukan itu karena apa? Karena itu memang tugas seumur hidupnya. Dan kadangkala sebagai seorang hamba Tuhan, pastilah kita pernah lalai untuk mendoakan umat. Ya, pasti.
Tetapi mari kita belajar, pagi-pagi kita datang kepada Tuhan, mempersembahkan kehidupan ini, mempersembahkan jemaat, mempersembahkan bangsa dan negara ini. Berdoa syafaat bagi bangsa ini, berdoa bagi orang-orang kudusnya, berdoa bagi rekan-rekan kita, berdoa bagi setiap orang supaya mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita saja menerima kasih karunia. Soal mereka tidak menerima, ya itu urusan mereka. Tapi itu sebabnya dengan kemajuan teknologi saat ini, saya tetap meyakini pasti ada orang-orang yang mau mendengarkan. Dan saya sudah pernah saya katakan ada orang yang ikut mengikuti khotbah-khotbah saya ini, walaupun dia tidak menyebutkan namanya, tapi saya ketika dia menyampaikannya melalui SMS, saya sampaikan kepada dia bahwa semoga Anda menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan saya menantang dia dimanapun dia berada untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena memang tugas kita memberikan syafaat bagi mereka supaya mereka mendapatkan anugerah dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya setiap kali saya berkata-kata, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai. Karena iman itu sangat penting, Tuhan itu sangat penting bagi kita, orang-orang yang berjalan dalam kehidupan ini. Dan Samuel melakukan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai imam-imam Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, dimanapun kita berada, tugas kita itu bukan hanya sekedar menyampaikan firman, tapi kita juga harus melakukan apa yang terbaik dalam Tuhan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, lakukan yang terbaik sehingga kita mendapatkan yang terbaik. Yang ketiga dikatakan, tugas yang ketiga adalah memberikan berkat bagi umat Tuhan. Haleluya. Jadi ketika Daud diberkati, diurapi oleh Tuhan, dan Alkitab mengatakan seumur hidupnya Daud itu, dan kemudian dia semakin besar, semakin dia bertambah dalam hikmat ilahi. Dan dari pembacaan tadi kita jelas bahwa sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas hidup Daud. Jadi kita memberkati umat Tuhan supaya mereka tetap di jalan Tuhan, memberkati umat Tuhan supaya mereka melakukan tugas-tugas mereka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena ketika kita memberkati umat Tuhan, segala perlindungan Allah, segala pemeliharaan Allah, segala kebaikan Tuhan akan datang kepada mereka. Dan itu sebabnya kita bukan memberkati hanya saat di mimbar saja, tapi kita memberkati mereka dimanapun kita berada. Saat kita berjalan mungkin kita teringat akan mereka, atau saat kita bangun pagi-pagi kita berdoa bagi mereka. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan harus mendahului orang-orang terlebih dahulu untuk datang kepada Tuhan, menyampaikan segala yang terbaik kepada Tuhan, supaya apa? Mereka mendapatkan berkat, mereka mendapatkan kasih karunia, mereka mendapatkan kebaikan Tuhan, mereka mendapatkan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya memberkati diri kita dan memberkati para pemimpin kita supaya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan kita sebagai hamba Tuhan, biarlah ada orang berkata, pendetaku adalah idolaku, idolaku adalah pendetaku. Masihkah kita berani untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan, untuk tetap melakukan sebagaimana yang diharapkan Tuhan? Dan yang tak kalah penting yang saya mau katakan, yang terakhir ini, hidup seorang hamba Tuhan harus benar, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Mungkin di hadapan manusia engkau bisa bersandiwara, tapi tidak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya katakan sama keluarga, sama anak istri saya, kalau saya gagal mengasihi Tuhan, maka saya akan gagal mengasihi anak-anak dan keluarga saya. Tapi kalau saya bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya kasih saya pun kepada keluarga saya, kepada anak-anak saya, penuh dengan tanggung jawab, atau kepada siapapun. Karena Tuhan mengajar kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan Tuhan memberkati kita. Jadi hidup benar itu di hadapan Tuhan itu penting. Sehingga kehidupan benar kita, setiap pemimpin di posisi apapun kita, baik itu hakim, baik itu nabi, baik itu sebagai imam, kita harus hidup benar di hadapan Allah supaya dapat
melakukan yang terbaik. Kita tidak menjadi bulan-bulanan orang-orang yang iri kepada kita. Karena saya mau katakan, kita bagaikan hidup di aquarium kaca. Orang bisa melihat kita, tapi kita belum tentu bisa melihat mereka. Tetapi saya mau katakan, bagaimanapun orang mau lihat kita, kalau kita hidup benar di hadapan Allah, nggak usah takut. Biar kita dianggap sebagai tong sampah, tempat menyampaikan unek-unek mereka, tempat menyampaikan segala keluh kesah mereka, tidak jadi masalah. Yang penting kita tidak terpengaruh untuk tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Semoga kita menjadi imam-imam, hamba-hamba Tuhan yang berkenan, umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, baik itu sebagai imam, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakit mereka, kami perintahkan dalam nama keluar, hancurkan dengan kuasa. Dan mereka-mereka yang Tuhan Bapa di surga yang mengalami namanya masalah dalam Tuhan tolong mereka. Dan Kau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Yesus Kristus, mari Engkau memberikan kelegaan bagi mereka, dan dengan menolong mereka melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan selamat sore. Kalau kita kalau kita berdoa, ya jangan lupa untuk baca firman Allah. Baca firman Allah, jangan lupa berdoa dan memperkatakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan kalau Anda tergerak untuk memberikan donasi kepada Tapan Oleh Berduka, ada nomor-nomor rekening di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.